bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami berserah pada tuntunanmu, sebab kami tidak bisa mengandalkan hikmat kami sendiri. Kami perlu Roh-Mu yang kudus untuk membawa kami kepada segala kebenaran, untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada kami, mengajar kami, membawa kami mengerti, dan memampukan kami untuk kami boleh menghidupi firman ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Kita sudah sampai di Efesus pasal yang ke-6, di ayat yang ke-10, yang minggu lalu kita baca, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Sekarang kita mau melanjut di ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Tapi untuk lengkapnya kita baca aja mulai ayat yang ke-10 ya, dengan perikop perlengkapan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pada kesempatan sebelumnya kita belajar bersama bahwa ketika kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, itu artinya kita meninggalkan manusia yang lama. Meninggalkan tuan yang lama. Siapa tuan yang lama itu? Tidak lain adalah iblis, tidak lain adalah setan. Dan sekarang kita menjadi manusia yang baru, tuan kita adalah Kristus. Dan satu hal yang kita pelajari bahwa ketika kita meninggalkan kehidupan yang lama itu, ternyata tuan yang lama itu tidak rela begitu saja melepaskan kita. Dia akan melakukan segala cara, dia akan melakukan segala tipu daya untuk merebut kita kembali, untuk menarik kita kembali, supaya kita kembali menjadi pengikutnya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kamu kuat. Sebab ini bukan pilihan, ini sesuatu yang akan kamu hadapi ketika kamu menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Ketika kamu berkata bahwa ya Tuhan, aku percaya Engkau juru selamatku, aku percayakan hidupku sepenuhnya kepadamu. Di momen itu ada konsekuensi yang akan kita hadapi, yaitu apa? Serangan-serangan dari tuan kita yang lama. Segala tipu daya akan dilontarkan kepada kita. Karena itu hendaklah kamu kuat. Kuat yang bagaimana? Kuat di dalam Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenyataannya, walaupun kita benar sudah manusia yang baru di dalam Kristus, itu bukan berarti kemudian kita mendapat kekuatan super dari Tuhan gitu ya. Kemudian kita tidak mempan dibacok gitu, tidak ditembak, tidak mempan jadi seperti Superman. Bukan seperti itu. Manusia yang baru di dalam Kristus bukan berarti Tuhan memberikan kepada kita kekuatan-kekuatan super untuk kita melawan iblis, untuk kita tidak bisa diserang oleh iblis. Enggak. Menjadi manusia yang baru dalam Kristus justru datang dengan peringatan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatanmu sendiri. Karena kenyataannya kamu tetap manusia yang lemah. Meskipun kamu sudah menjadi manusia yang baru dalam Kristus, kamu tetap manusia yang lemah. Tapi justru dalam kelemahanmu itulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya itu nyata. Dan di situ kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kita sudah diingatkan akan itu, kemudian kita mau lanjut. Apa yang ayat selanjutnya katakan? Dikatakan bahwa perjuangan kita, di ayat yang 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat yang 11, bukan perlengkapan senjata api, atau kenakanlah perlengkapan senjata apapun itu yang untuk kita seperti berperang melawan manusia. Enggak, bukan seperti itu. Perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena lawan kita bukan manusia. Karena itu Tuhan tidak mengajarkan kita untuk perlengkapi dirimu dengan AK-47, dengan basoka, dengan enggak.
Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani menjelang penyalibannya, salah satu muridnya dengan spontanitasnya mengeluarkan pedangnya dan berusaha membunuh orang yang mau menangkap Yesus. Tapi karena mungkin dia bukan orang yang terlatih, dia luput, yang kena apanya, yang kena telinganya, sampai telinganya putus. Dan apa kemudian kata Yesus? Sarungkan pedangmu. Yesus tidak pernah mendukung aksi-aksi serangan terhadap sesama, aksi-aksi untuk kita menyakiti sesama manusia kita. Kita diingatkan, kita diajarkan untuk kita mengasihi mereka. Jadi kita dalam peperangan, tapi peperangan ini adalah peperangan rohani. Dan senjata-senjatanya adalah senjata rohani. Karena itu tidak kita temukan juga ada kitab-kitab di dalam firman Tuhan yang kita percaya, yang kita imani ini. Ada satu kitab yang mengajarkan tentang jurus-jurus gitu ya. Bagaimana cara melakukan serangan, tendangan, tangkisan. Enggak ada. Karena peperangan kita bukan peperangan yang seperti itu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan siapa? Tapi melawan pemerintah, melawan penguasa. Nah, di sini dulu, ini juga rawan disalahartikan. Melawan pemerintah, melawan penguasa. Apakah itu berbicara tentang pemerintahan negara kita ini? Apakah itu bicara tentang presiden, wakil presiden, pihak berwenang, ya, DPR, MPR, kepolisian? Apakah itu berbicara pada mereka? Bukankah mereka adalah pemerintah? Nah, itu yang jangan sampai disalahartikan. Yang dimaksud di sini apa? Pemerintah, penguasa, lanjut, penghulu dunia yang gelap ini. Nah, di sini dijelaskan, melawan roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan mengajarkan bukan hanya satu ayat, lebih dari satu ayat untuk mengajarkan kita taat, tunduk, hormat kepada pemerintah, kepada otoritas pemerintahan di tempat di mana kita berada. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, lakukan apa yang kamu wajib lakukan kepada kaisar. Berikan apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Artinya ya hormati otoritas pemerintahan yang ada di tempatmu saat ini. Kita tidak pernah diajarkan untuk kita menjadi pemberontak. Kita diajarkan untuk taat, tunduk kepada pemerintah. Nah, kalau yang disebut pemerintah di sini itu bicara tentang penguasa, itu bicara tentang roh jahat. Efesus pasal 2 bisa membantu kita untuk kita lebih mengerti hal itu. Efesus pasal 2 di ayat yang kedua dikatakan, di sana kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa yang dimaksud penguasa kerajaan angkasa? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga kita lanjut. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang dimaksud di sini adalah roh jahat, roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang bekerja di antara orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu dagingnya, di dalam pikirannya yang jahat. Dan dikatakan kalau kita kembali mundur ke ayat yang pertama dalam Efesus pasal yang kedua, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang ketiga bagian akhir juga dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Murka Allah ada pada pengikut-pengikut roh jahat itu, orang-orang durhaka itu, orang-orang yang hidupnya dalam kedagingannya itu. Murka Allah ada atas mereka dan hukuman Allah yaitu kematian ada atas mereka. Dan pemerintah itu, penguasa-penguasa itu yang harus kita lawan. Jadi kita kemudian diberikan suatu pengajaran bahwa kapan kita harus waspada. Saya sekarang posisi saya di mana sih? Nah, kalau kita termasuk golongan orang yang hidup dalam hawa nafsu daging kita, menuruti kehendak daging kita, pikiran kita yang jahat, jangan-jangan kita sudah ditarik dan kita sudah jadi tawanan dari penguasa-penguasa kerajaan angkasa ini tadi. Dan kalau kita sudah ditarik sama mereka,
Itu artinya kita orang-orang yang harus dimurkai. Kita orang-orang yang akan menerima kematian. Dan di sana adalah suatu panggilan bagi kita untuk kita menguji diri sendiri terus-menerus. Di mana posisiku sekarang? Di kubu yang mana aku berdiri? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jangan mau kembali kepada hidup yang lama. Jangan mau kembali kepada manusia yang lama. Ayo, datang pada Tuhan. Kenakan perlengkapan senjata Tuhan. Senjata yang bagaimana? Kita akan bahas dalam kesempatan berikutnya. Untuk saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Buat firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, kami harus kuat di dalam Engkau, karena iblis tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan kami begitu saja, tapi dengan segala tipu dayanya akan berusaha menarik kami kembali untuk menjadi tawanannya, untuk menjadi pengikutnya. Kiranya Roh-Mu yang Kudus terus mengingatkan kami bahwa peperangan kami ini adalah peperangan bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia kami. Kami ada untuk mengasihi mereka, bukan untuk menyakiti mereka. Tapi peperangan kami adalah melawan penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh jahat, yang akan membawa kami kepada kedurhakaan hidup yang memenuhi hawa nafsu kami, kedagingan kami, dan membawa kami kepada pikiran-pikiran perbuatan yang jahat. Itu adalah hal-hal yang harus kami lawan. Kami tidak bisa, dengan kekuatan kami sendiri, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa teguh berdiri di tempat kami dipanggil bersama-Mu, mengikut Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih karunia-Mu, kiranya kami dimampukan untuk mengerjakan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.